Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 555 mereka berdua tidak bisa pergi. Di jalan raya, Radit khawatir Chelsea benar-benar mengenal Pramudia. Begitu dia menyinggung Pramudia karena masalah ini, maka kerugiannya tidak akan sepadan dengan apa yang dia dapatkan. Untuk itu, dia tidak mau terburu-buru melakukan sesuatu pada Morgan. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu orang-orang Pramudia datang dengan tenang. Alvano berdiri diam di samping Morgan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, pesta ulang tahun jam 5, jika Anda terus membuang waktu di sini, mungkin Anda akan terlambat." Morgan mengambil ponselnya dan melihat waktu. Saat ini baru pukul 11 dan seharusnya masih ada cukup waktu untuk bisa sampai ke lokasi pesta sebelum acara tersebut dimulai. "Tunggu setengah jam lagi. Jika tidak ada yang datang setelah setengah jam, kamu bisa mulai menyelesaikan orang-orang ini." Morgan tidak ingin membuat masalah tambahan. Lebih baik dia membiarkan Chelsea yang menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi jika ternyata Pramudia dan anak buahnya tidak kunjung datang, Morgan tidak berencana untuk terus membuang waktu di tempat itu. "Ya, Tuan Muda Morgan." Alvano mengangguk pelan, dan kemudian mulai mengamati orang-orang yang dibawa oleh Radit. Alvano adalah pengawal yang sangat profesional, jadi dia memiliki banyak perencanaan di tangannya. Dia tahu siapa yang harus dia lawan terlebih dahulu, siapa yang harus dia lawan selanjutnya, berapa lama pertarungan itu akan berakhir, dan berapa banyak kekuatan yang bisa membuat orang-orang kehilangan kemampuan untuk bertarung secara instan, tetapi tidak terbunuh secara langsung. Alvano memiliki rencana yang tersusun rapi di dalam benaknya. Pada saat ini, Benny dan Afika tidak ikut mengawal Morgan. Seandainya mereka juga ada di tempat itu, ketiganya pasti akan bekerja sama. Meskipun pihak Radit membawa 50 atau 60 orang, mereka bertiga pasti bisa menjatuhkan orang-orang tersebut dalam waktu singkat. Bahkan mungkin hanya perlu menjentikkan jarinya. Seiring berjalannya waktu, Radit dan yang lainnya mengobrol santai sambil menunggu orang-orang Pramudia datang. Sementara itu, Chelsea terlihat berjalan ke arah Morgan, dengan wajah tak berdaya, lalu berkata kepada Morgan sambil mengerucutkan bibirnya, "Padahal tadi Radit sudah dengan jelas setuju bahwa kita bisa pergi dari sini asalkan membayar biaya pengobatan, kenapa kamu masih mencoba menantang mereka dan sok kuat?" Morgan melirik Chelsea dan menjawab dengan tenang, "Aku tidak punya uang sebanyak itu." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Chelsea tampak semakin tidak berdaya. "Kalau kamu tidak punya uang sebanyak itu, aku bisa membantumu. Menurutmu apa baik bagimu agar tidak kehilangan dengan cara ini? Kamu tadi kan tidak mengatakan bahwa kamu ingin membantuku dengan uang." Tukas Morgan dengan ringan. "Kamu." Chelsea memandang Morgan dengan geram. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Kak Chelsea, keadaan sudah seperti ini. Jangan salahkan Morgan." Tukas Marsha yang berdiri di samping Chelsea. "Jika Morgan tidak menyinggung Richard tadi karena dia ingin membantuku, apa menurutmu aku akan ikut campur dalam urusan ini?" Chelsea menjawab sambil mengerucutkan bibir mungilnya, lalu melingkarkan kedua tangannya di depan. D**A, dan menunggu orang-orang Pramudia datang. "Siapa Pramudia yang kamu sebutkan itu?" Morgan bertanya kepada Chelsea dengan rasa ingin tahu. "Hanya gangster B***** N lokal," jawab Alvano tiba-tiba, dengan wajah tanpa ekspresi sebelum Chelsea bicara. Morgan, Chelsea, dan Marsha menoleh ke arah Alvano begitu mereka mendengar kata-kata pemuda itu. Ekspresi di wajah mereka tampak sangat bingung. "Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu sebut? Gangster B***** N. Apa kamu tahu bahwa jika Om Pram tidak membantu kita kali ini, kita tidak akan bisa pergi?" Chelsea menatap Alvano dengan mata melotot dan berteriak dengan sangat kesal. "Meskipun tanpa bantuan orang ini, Tuan Muda Morgan dan aku masih bisa pergi dengan selamat dan tanpa mengeluarkan uang," ucap Alvano pelan. "Kamu, sama seperti Morgan, kalian berdua gila dan sombong." Chelsea menatap Alvano dengan marah dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dua sikap pemuda itu benar-benar membuatnya muak. Morgan menoleh ke Alvano dan bertanya, "Vano, apa kamu mengenal pria itu?" "Dia beberapa kali bertemu Pak Johnson,
dan Pak Jansen bilang orang ini tidak memiliki pengaruh yang besar, jawab Alvano dengan datar. Morgan menatap Alvano dan tersenyum. Dia sudah tahu siapa Pramudia. Karena Jansen bisa menilai Pramudia dengan cara ini, itu menunjukkan bahwa Pramudia bukanlah orang yang hebat. Siapa Pak Jansen yang kamu bicarakan? Tak disangka Chelsea masih tampak tidak yakin dan menoleh untuk bertanya kepada Alvano, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimat ini, dia melihat sebuah mobil Mercedes-Benz putih perlahan datang ke arahnya. Mercedes-Benz berhenti di depan orang banyak. Seorang pemuda dengan bekas luka di wajahnya keluar dari mobil, menatap mereka semua lalu berteriak, "Radit, apa kamu mulai tidak sabar ingin mati? Hah? Bahkan kamu berani menghentikan orang-orang Pak Pram, biarkan dia pergi." Ketika Radit melihat pemuda itu, jejak penghinaan melintas di matanya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, "Hehe, aku pikir Pak Pram yang datang secara pribadi. Aku tidak menyangka ternyata kamu yang datang." Jika Pramudia datang sendiri, Radit akan takut. Namun ketika Radit melihat pemuda itu, dia langsung santai. Karena pemuda ini tidak berada di bawah kendali Pramudia. Seperti Radit, dia juga seorang gangster kecil di lingkungannya. Namun, pemuda ini memiliki hubungan yang baik dengan Pramudia. Jadi meskipun dia benar-benar kuat, dia bahkan tidak sebaik Radit. Pramudia tidak datang secara langsung, tetapi meminta pemuda ini datang untuk menyelesaikan masalah. Itu hanya berarti bahwa hubungan antara Chelsea dan Pramudia dapat dianggap biasa saja. Jika tidak, bagaimana mungkin Pramudia tidak datang sendiri? Bahkan jika dia tidak datang secara pribadi, dia harus menelepon Radit untuk mengatakan sesuatu, bukan? Chelsea tentu saja menyadari situasi saat ini. Seketika ada sekilas kekecewaan di matanya. Kedudukannya dalam keluarga memang sangat rendah, sehingga sangat wajar Pramudia melakukan hal seperti ini padanya. "Radit, Pak Pram baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa dia ingin membawa orang ini pergi, jadi kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Jangan menyinggung Pak Pram, karena Masata Inil." Saat pemuda itu berbicara dengan Radit, nadanya juga sangat asal-asalan. Pemuda itu baru saja menerima telepon dari sekretaris Pramudia, jadi dia tidak yakin apa hubungan Pramudia dengan Chelsea. Selain itu, jika sikap Radit tidak menunjukkan ketakutan sama sekali dan Pramudia tidak meneleponnya secara langsung, pemuda ini tidak akan mau terlibat dalam masalah ini. Radit adalah pemuda yang sangat pintar. Dia bisa melihat bahwa Pramudia sebenarnya tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi hanya ingin menunjukkan balas budi saja dan menggunakan reputasinya. Namun, titik konflik dari insiden ini hari ini bukan pada Chelsea, dan gadis itu juga tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap Radit dan lainnya. Jadi Radit membuat pilihan dan berkata dengan lembut, "Karena Pak Pram telah berbicara, aku tentu akan menghormatinya, kalian bisa membawa mereka pergi." "Bagus, tahu diri juga ternyata kamu." Pemuda itu tersenyum senang, lalu berteriak pada Chelsea dan yang lainnya, "Baiklah, kalian, ayo pergi." "Tunggu sebentar," teriak Radit tiba-tiba. "Kenapa? Apa kamu masih ingin membuat masalah dan menarik kembali kata-katamu?" Pemuda itu melirik Radit dan bertanya dengan nada tidak senang. "Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kedua wanita ini mengenal Pak Pram. Tidak masalah jika kamu membawa mereka pergi, tetapi kedua pria ini harus tetap di sini bersamaku." Radit menunjuk Morgan dan Alvano, dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Chelsea dan Marsha pun tercengang setelah mendengar kata-kata Radit.